Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Berikut ini sekilas level kultivasi di Donghua ini. Oke, kita mulai ya. Semua dari mereka tahu bahwa setelah pertarungan ini, nama Lindong akan tersebar di seluruh kota Yang. Selama ini, di kota ini, hanya praktisi setengah langkah ke Nirvana yang memiliki hak untuk berbicara. Oleh karena Lindong mampu mendorong Jinmu dengan menyedihkan, dia jelas memiliki kualifikasi yang sama juga. Ekspresi Jinmu sangat dingin dan berbahaya. Meskipun hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang luar biasa, dia jelas tahu bahwa meskipun tingkat kultivasi Lindong lebih lemah darinya, kemampuan bertempur Lindong sangat tangguh. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa menjadi arogan. Cepat atau lambat, saya akan membuat Anda menderita sampai Anda memohon kematian Anda sendiri. Anda pasti akan menyesali hari ketika Anda menyinggung kekaisaran cahaya saya. Gumam Jinmu menggertakkan giginya saat mengutuk dalam hatinya untuk menghilangkan kebencian dan kemarahan di dalamnya. Lindong memilih mengabaikan Jinmu saat matanya dengan tenang melirik Haisa yang melayang di udara. Dengan senyum lembut dan menakutkan di wajahnya, orang itu jelas dekat dengan Jinmu. Berdasarkan kekuatan Lindong saat ini, ia secara alami tidak takut kepadanya. Namun, jika dia dipaksa bertarung melawan dua dari mereka, itu akan sedikit merepotkan bagi Lindong. Tentu saja, jika terjadi skenario terburuk, dia akan langsung memanggil boneka darah dan membantai mereka berdua. Setelah pertempuran besar berakhir, suasana di pasar pelelangan berubah sedikit aneh. Karena dua aktor utama belum pergi, tidak ada yang berani pergi juga. Teman muda, apakah kamu ingin membeli Great Sun Thunder Body ini untuk 10.000 pil Nirvana? Ucap Lindong tiba-tiba berbalik ke arah pria berkulit kecoklatan sebelum dia mengeluarkan tabung menyala dan bertanya, "Baiklah, karena kamu telah memberiku tawaran yang murah hati, bagaimana aku bisa menolaknya?" Ucap pria berkulit coklat. Selanjutnya, setelah Lindong menunjukkan kekuatannya, pria kulit kecoklatan itu cukup menghargai Lindong. Karena di daerah ini, kekuatan memerintah tertinggi. Bahkan Haisa kemungkinan tidak akan lagi berani berbicara pada Lindong dengan cara yang tidak sopan seperti yang dilakukannya sebelumnya. Selain itu, seorang teman tambahan akan menyebabkan lebih banyak peluang bagi Lindong, dan pria berkulit kecoklatan itu memiliki ide yang sama dalam pikirannya. Oleh karena itu, Lindong dengan murah hati menawarkan kesempatan untuk membentuk hubungan baik. Tidak ada alasan untuk menolak tawarannya. Ketika dia melihat tindakan Lindong, ekspresi Haisa berubah sedikit muram. Setelah semua, meskipun ia cukup tertarik pada Great Sun Thunder Body, Lindong memilih untuk mengabaikannya dan langsung menawarkannya dengan harga diskon kepada orang lain. Ini mirip dengan tamparan di wajahnya. Namun, meskipun Haisa merasa tidak senang, dia tidak mengancam Lindong seperti yang dia lakukan sebelumnya. "Ini 10.000 pil Nirvananya. Namaku Motei dari Kerajaan Baja Besi," ucap pria otot kecoklatan itu melintas sebelum dia langsung muncul di sebelah Lindong. Setelah itu, dia langsung menyerahkan tas Qiankun dengan senyum. "Aku adalah Lindong," ucap Lindong tersenyum lembut saat mengambil tas Qiankun. Pada saat yang sama, dia menyerahkan tabung menyalanya. Namun, dia tidak menyebutkan dari kekaisaran mana dia berasal. Ini karena sama sekali tidak berarti. Di medan perang kuno, tidak masalah dari kekaisaran mana Anda berasal, tanpa kekuatan, itu tidak berguna dan tidak akan mendapatkan tempat. Ketika dia mengambil tas Qiankun, Lindong bersemangat. Sepertinya, dengan pil Nirvana sebelumnya yang dia dapatkan, dia hampir mengumpulkan 30.000 pil Nirvana. "Saya juga memiliki harta karun jiwa bumi. Saya ingin tahu, apakah saudara Motei tertarik?" ucap Lindong. Sejak dia menemukan pelanggan, dia tetap melanjutkan pelelangan. Karena hal yang paling mendesak adalah untuk mengumpulkan 30.000 pil Nirvana dan menyempurnakan boneka darahnya. Lindong membalik telapak tangannya saat sign light drum yang dia rengut dari Li Sheng muncul di telapak tangannya. Segera gelombang kejut energi yang kuat muncul. Sign light drum, 3.000 pil Nirvana, harta karun jiwa bumi. Ketika melihat situasi ini, Motei tidak merasa terkejut. Dia pasti sudah memiliki harta karun bumi juga. Namun, karena bisa diberikan kepada teman-teman mereka, dan itu akan memberikan dorongan kecil untuk kekuatan tambahan mereka, oleh karena itu, ketika Motei mendengar tawaran Lindong, dia segera melambaikan tangannya, dan tanpa basa-basi menyimpan harta jiwa di tasnya. Ketika dia melihat bagaimana Motei berbelanja banyak, Lindong tersenyum. Dia benar-benar iri pada para pangeran yang kaya ini, yang tidak susah ketika mereka menghabiskan beberapa ribu pil Nirvana. Di dekatnya, ketika Jinmu melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi gelap. Dia secara alami tahu bahwa sign light drum adalah harta jiwa Li Sheng.
Sejujurnya saya sangat tertarik dengan seni bela diri yang meningkatkan fisik yang saudara Lindong gunakan. Jika saudara Lindong mau menjualnya, bahkan jika saya harus menggadaikan semua milik saya akan membelinya, ucap Motei menatap Lindong. Matanya sangat tajam dan seolah-olah dia bisa melihat cahaya keemasan mengalir di bawah kulit Lindong. Dia juga mengerti bahwa alasan mengapa Lindong mampu menahan kekuatan korosif dari Jinmu sebagian besar karena seni bela diri yang kuat ini. Ketika mendengar kata-katanya, Lindong dengan lembut mengangkat alisnya. Sepertinya mata Motei sangat tajam. Mungkin alasan mengapa dia benar-benar dapat mendeteksi betapa kuatnya tubuh emas nirvana miliknya adalah karena dia juga berfokus mengkultivasikan seni bela diri yang meningkatkan tubuh fisik juga. Seni bela diri ini masih belum lengkap. Jika saya menyelesaikannya di masa depan, saya akan mempertimbangkan untuk menjualnya kepada saudara Motei. Ucap Lindong jelas tidak berniat menjual tubuh emas nirvana miliknya. Setelah semua, jika dia menjualnya kepada orang lain, itu mungkin menjadi ancaman besar baginya di masa depan. Sehubungan dengan jawaban Lindong, Motei tidak terkejut karenanya. Dia hanya menyebutkannya dengan santai. Bagaimanapun, bahkan kekaisaran baja besi mereka tidak memiliki seni bela diri yang sangat kuat. Bagaimana mungkin Lindong bersedia untuk menjualnya begitu saja? Saudara Lindong, sudah takdir yang menyatukan kita. Bagaimana kalau kita mencari tempat untuk berbincang? Ucap Motei mengubah topik sambil tersenyum. Baiklah, Lindong tidak menolak tawarannya. Motei jelas berusaha membangun hubungan dengan Lindong dan dia tidak ingin seluruh kota dipenuhi dengan musuh-musuhnya. Saat ini, karena dia telah menyinggung Jinmu dan Haisa, akan sangat menguntungkan jika dia bisa mendapatkan beberapa sekutu. Motei jelas senang. Segera dia mengambil alih dan memimpin jalan. Di bawah tatapan orang banyak, sekelompok pria meninggalkan tempat pelelangan. Bajingan itu, ucap Jinmu, akhirnya tidak dapat menekan kemarahan di dalam hatinya. Ketika dia melihat sosok Lindong pergi, dia segera memukul kursi batu di dekatnya menjadi debu. Jinmu, anak itu tidak sesederhana yang terlihat. Sepertinya kita akan memiliki musuh yang tangguh dalam perebutan kunci kuno misterius, ucap Haisa secara bertahap turun dari udara dengan santai. Apa yang harus ditakutkan? Dia hanya mengandalkan seni bela dirinya. Di masa depan, jika kita memiliki kesempatan, mari kita serang dia bersama-sama dan dengan cepat membunuhnya sebelum dia bahkan bisa menggunakan seni bela dirinya, ucap Jinmu. Motei sebenarnya ingin bersekutu dengan anak itu. Di masa depan, jika kita memiliki kesempatan, kita juga harus menyerang kerajaan besinya dan merebut semua pil nirvana mereka. Itu akan menjadi tangkapan yang cukup bagus, ucap Haisa tertawa sambil berkata. Jangan khawatir. Saya telah bersekutu dengan beberapa kerajaan yang kuat. Pada saat itu, tidak ada yang akan lolos, ucap Jinmu perlahan mencengkram tinjunya sementara kilatan beracun berkilauan di matanya. Hahaha, aku telah lama membenci Jinmu. Senang sekali menyaksikan saudara Lindong memukulnya hari ini, ucap Motei pada puncak menara di kota Yang. Tawa hangat mereka muncul dari sebuah meja. Lindong tersenyum dan dia memilih untuk tidak banyak berbicara. Apakah alasan mengapa saudara Lindong datang ke kota Yang adalah karena kunci kuno misterius? Ucap Motei. Tentu, apakah ada orang di kota Yang yang tidak tertarik dengan kunci kuno misterius? Ucap Lindong tersenyum lembut. Betul, namun ada praktisi kuat yang tak terhitung jumlahnya di kota Yang. Kekaisaran kelas menengah saja sudah ada beberapa di sini. Sementara itu, untuk kekaisaran kelas rendah ada ratusan dan ribuan. Ucap Motei menghela nafas saat dia mengatakan. Lindong mengangguk lembut. Kekaisaran di wilayah Suan Timur dibagi menjadi beberapa kategori juga. Sebagai contoh, kerajaan cahaya dan kerajaan besi dianggap sebagai kerajaan kelas menengah, sementara dinasti Yan Agung mereka merupakan kekaisaran tingkat rendah. Sebagian besar kerajaan kelas menengah memiliki praktisi setengah langkah ke nirvana. Oleh karena itu, sepertinya akan ada banyak praktisi setengah langkah ke nirvana di kota Yang. Meskipun Lindong mampu menyamai mereka, dia tidak akan bisa mendapatkan banyak keunggulan atas mereka. Saudara Motei, bisakah Anda memberitahu saya di mana kunci kuno misterius akan muncul? Ucap Lindong mengalihkan pandangannya. Ini bukan rahasia besar di kota Yang. Oleh karena itu, dia memilih untuk tidak menyembunyikan hal ini. Tempat di mana kunci kuno misterius berada adalah di pegunungan Guntur Batu dekat kota Yang. Namun, ada banyak binatang yang tak terhitung jumlahnya di pegunungan itu. Dan beberapa dari mereka mampu menyamai praktisi setengah langkah ke nirvana. Bahkan di wilayah terdalam, terdapat binatang tahap nirvana, ucap Motei. Demonic Beast Nirvana? Jantung Lindong bergidik. Sepertinya tidak akan mudah untuk mendapatkan kunci kuno misterius. Selain bersaing dengan banyak kerajaan lainnya, mereka juga harus memikirkan tentang binatang-binatang yang kuat. Jauh di dalam pegunungan itu, ada lembah Guntur Batu.
Lembah Guntur ini adalah tempat di mana seorang praktisi elit kuno dilatih, dan praktisi elit kuno ini adalah salah satu penjaga yang melindungi kunci kuno misterius. Oleh karena itu, kunci kuno misterius disembunyikan di sana. Belum lama ini, seorang praktisi tahap setengah langkah nirvana yang sangat mahir menyelinap ke Lembah Guntur. Karena di sana ada banyak harta berharga, seni bela diri, obat-obatan, soul treasure, dan bahkan pohon dewa simbol surgawi yang legendaris. Selama seseorang mampu memperbaikinya, itu akan memungkinkan para master simbol kelas tinggi untuk membuat terobosan dan maju ke master simbol surga. Pada saat itu, mereka akan menjadi cukup kuat untuk menyesuaikan diri dengan seorang praktisi panggung nirvana. Pohon simbol surgawi, gumam Lindong. Segera kekaguman dan kegembiraan melonjak ke matanya. The Heaven Symbol Spirit Tree atau pohon simbol surgawi adalah tipe makhluk spiritual yang unik. Untuk master simbol yang mengkultivasikan mental energi, itu tidak diragukan lagi adalah eksistensi legendaris. Seorang master simbol surga setara dengan seorang praktisi panggung nirvana. Selain itu, master simbol surga dan master simbol jiwa adalah dua tingkat yang sepenuhnya berbeda. Dikatakan bahwa beberapa master simbol surga yang kuat mampu memadatkan energi mental menjadi simbol yang menakjubkan dan menggerakkan kekuatan tanah dengan satu gerakan tunggal. Mereka memiliki kekuatan besar dan bahkan seorang praktisi panggung nirvana akan sulit melawan mereka. Karena setelah menjadi master simbol surga, energi mental seseorang akan menguat setelah mengalami metamorfosis. Oleh karena itu, ketika Lindong mendengar bahwa sebenarnya ada benda legendaris seperti pohon simbol surgawi di Lembah Batu Guntur, dia sungguh terkejut sampai sulit bernafas. Jika dia bisa mendapatkan pohon roh simbol surgawi ini, dia akan memiliki kesempatan besar untuk menerobos master simbol surga. Selama dia mencapai hal ini, bahkan jika dia bertemu dengan seorang praktisi panggung nirvana sejati di masa depan, dia akan memiliki kekuatan untuk bersaing tanpa menggunakan boneka darah. Dari sudut pandangnya saat ini, itu saja sudah cukup untuknya berani menghadapi kesulitan dan bahaya yang tak terhitung jumlahnya untuk memasuki Lembah Guntur itu. Sudah ada banyak master simbol jiwa yang telah tertarik. Target mereka adalah pohon roh simbol surgawi. Selain itu, meskipun objek ini tidak banyak daya tarik bagi kami, jika kami dapat memperolehnya dan menjualnya kepada para master simbol jiwa, itu mungkin akan bernilai 100.000 pil nirvana, ucap Motei. Di satu sisi, ketika trio Moling mendengar hal ini, ekspresi mereka agak berubah. 100.000 pil nirvana. Bahkan jika mereka memiliki perbendaharaan keluarga kerajaan, mereka hampir tidak akan bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Lindong mengangguk. Dia tahu bahwa harga ini masih cukup rendah. Selama seseorang mampu mencapai ranah master simbol surga, seseorang akan mampu melawan praktisi panggung nirvana. Seperti yang diketahui, untuk maju ke panggung nirvana, harga yang harus dibayar tidak sesederhana 100.000 pil nirvana. Meskipun ada banyak harta di dalam Lembah Guntur, itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Tidak hanya ada beberapa demonic beast yang kuat yang menjaga tempat itu, ada juga berbagai jenis segel. Jika seseorang cukup sial terjebak ke dalam segel, seseorang tidak akan bisa keluar. Meskipun praktisi setengah langkah ke nirvana waktu itu berhasil masuk, dia diracuni saat kembali dan kehilangan hidupnya tidak lama setelahnya, ucap Motei menghela nafas dan berkata, medan perang kuno bukanlah tempat yang baik. Memang ada banyak harta karun di dalamnya, tetapi jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk datang mencari harta karun di tempat ini, akan sama dengan mencari kematian. Saat ini ada begitu banyak praktisi yang kuat di Kota Yang. Seharusnya tidak ada masalah berurusan dengan banyak binatang di pegunungan Guntur Batu, bukan? Ucap Moling bertanya. Mereka mampu berurusan dengan binatang-binatang kuat, namun manusia-manusia di depan harta karun akan menjadi lebih menakutkan daripada demonic beast, ucap Motei tertawa aneh. Moling sedikit terkejut. Setelah itu dia perlahan menganggukkan kepala. Meskipun binatang ganas, manusia bahkan lebih aneh dan licik. Tidak ada yang tahu apa yang ada di hati setiap praktisi itu. Mereka mungkin sekutu pada saat ini, tetapi di hari berikutnya bisa saja menusukmu dari belakang. Saudara Motei, saya bertanya-tanya, apakah ada kerajaan peringkat tinggi di Kota Yang? Ucap Lindong tersenyum kecil. Tidak ada kerajaan peringkat tinggi yang tiba di Kota Yang. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka tidak akan muncul dalam memperjuangkan kunci rahasia kuno. Menurut apa yang saya tahu, berita ini sudah menyebar. Harta karun kuno bukanlah harta karun biasa. Bahkan kekaisaran peringkat tinggi itu akan mengincarnya. Tidak ada yang bisa dipastikan apakah kerajaan tingkat tinggi sudah diam-diam bersembunyi di pegunungan dan menunggu saat terakhir untuk bertindak, ucap Motei menggelengkan kepalanya. Lindong perlahan mengangguk. Sepertinya perjuangan untuk mendapatkan kunci rahasia kuno ini memang sangat intens.
Setelah kedua belah pihak bebas berbicara untuk waktu yang lama, Lindong akhirnya bangkit dan mengundurkan diri serta mengucapkan salam perpisahan. Saudara Lindong, orang-orang dari Kota Yang akan berkumpul dan memasuki lembah Guntur Batu dalam 5 hari. Pada saat itu, kita bisa bepergian bersama-sama, sehingga kita bisa saling menjaga satu sama lain, ucap Motei tertawa saat dia melihat Lindong berdiri. Tentu, kedengarannya bagus. Kalau begitu, selamat tinggal, ucap Lindong menyeringai saat dia menganggukkan kepala dan menggenggam tangannya ke arah Motei sebelum berbalik, membawa trio Moling bersamanya saat mereka pergi. Sambil memperhatikan sosok mereka yang pergi, mata Motei sedikit menyipit saat pandangannya berkedip. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Lindong dan kelompoknya melakukan perjalanan melalui kota, bergegas menuju area istirahat mereka. Moling mengikuti di belakang Lindong, melirik ke belakang mereka, dan bertanya, "Anda berencana untuk bekerja sama dengan orang itu?" tanya Moling. "Tidak bekerja sama, itu lebih kepada memiliki hubungan timbal balik. Tentu saja, saya tidak bodoh untuk mempercayainya. Seperti yang dia katakan, tidak ada yang dapat dipercayai di sini kecuali kelompok kita sendiri," ucap Lindong tersenyum samar. Setelah mendengar ini, Moling menghela nafas lega. Dia khawatir Lindong akan berakhir dimanfaatkan di tangan orang itu. Tetapi dari kelihatannya, Lindong tampaknya memahami situasi lebih jelas daripada dirinya sendiri. Dari informasi yang diperoleh dari Motei, Lindong jelas mengerti bagaimana sulitnya untuk berhasil memenangkan kunci rahasia kuno. Dengan kekuatannya saat ini, itu sudah agak melelahkan untuk menangani beberapa kerajaan peringkat menengah yang kuat. Apalagi jika kerajaan peringkat tinggi muncul. Untungnya, pil Nirvana telah dikumpulkan. Dalam 5 hari ini, saya harus memurnikan boneka jiwa darah. Hanya dengan begitu, saya akan benar-benar memiliki kartu truf lain, gumam Lindong. Malam secara bertahap menyelimuti daratan. Namun kota besar itu tidak sepi, tetapi malah menjadi semakin berisik. Cahaya dari api melambung di langit, menerangi daerah itu dalam radius ratusan mil. Di hadapan kota seperti itu, bahkan Demonic Beast tidak berani datang begitu saja. Meskipun mereka ganas, mereka masih memiliki beberapa kecerdasan. Penginapan Lindong dan kelompoknya berada di distrik yang agak terpencil di kota. Ini seperti yang diinginkan Lindong. Mungkin akan ada gangguan jika dia memurnikan boneka darah di tempat yang lebih ramai. Jika kebetulan diketahui oleh praktisi lain, itu akan menimbulkan masalah besar. Boneka darah mampu melawan seorang praktisi panggung Nirvana. Nilai ini akan membuat kerajaan menengah sampai tinggi menginginkannya. Di ruang batu yang tertutup rapat, Lindong diam-diam duduk di tempat tidur batu. Matanya tertutup saat dia menyesuaikan kondisinya. Dia bermaksud untuk memurnikan boneka darah malam ini. Sekarang dia dengan susah payah berhasil mengumpulkan pil Nirvana yang dibutuhkan. Dia pertama-tama akan menyelesaikan masalah ini dengan segala cara. Pada saat ini, Little Martin menyapu keluar dari tubuh Lindong. Cakarnya menari, dan lingkaran cahaya hitam keunguan menyembur keluar, benar-benar membungkus ruang batu. Saya telah menyegel ruang ini. Apapun yang terjadi di sini tidak akan menyebar keluar. Dengan cara ini, Anda dapat tenang dan memurnikan boneka jiwa darah, ucap Little Martin. Baiklah, ucap Lindong mengenakan ekspresi serius saat dia menganggukkan kepalanya. Segera setelahnya, dia menghirup udara dalam-dalam saat pilar cahaya lembut ditembakkan dari jimat batu di tengah telapak tangannya. Cahaya darah keluar dan berubah menjadi sosok merah darah yang muncul di ruang batu. Saat sosok merah darah itu muncul, aura mengerikan langsung menyebar keluar. Jimat batu itu terbang keluar dari telapak tangan Lindong dan secara khusus terus-menerus menembakkan sinar cahaya lembut yang menyelimuti sosok darah itu dan menekan aura mengerikan yang melonjak. Selain itu, cahaya hitam mengalir keluar dari gunung penjara berat di atasnya, menekan sosok berdarah itu juga. Namun bahkan dengan dua kekuatan kuat ini, kilatan buas masih mengalir di mata boneka darah ketika dipanggil, sementara raungan mirip dengan binatang buas meledak dari tenggorokannya. Little Martin mendengus dingin, melambaikan cakarnya dan tas Qian Kun terbang keluar dari lengan Lindong sebelum ribuan pil Nirvana dicurahkan di bawah tatapan penuh rasa sakit Lindong. Mereka jelas akan menciptakan senjata besar kali ini. Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to like and subscribe. See you guys, dadah bye-bye.